wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, hingga detik ini kita masih diberikan kemudahan untuk selalu berada dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan masih tentang jenis-jenis pakaian yang dilarang bagi kaum pria. Terakhir kita telah bahas tentang pakaian yang berbahan sutra, ya, itu hukumnya haram, nggak boleh. Kecuali kalau memang benar-benar darurat, ada sebab-sebab tertentu, maka itu diperbolehkan. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ciri pakaian yang diharamkan bagi kaum pria yang lainnya adalah yaitu memakai pakaian syuhrah. Ya. Pakaian syuhrah itu pakaian kemasyhuran, ya. Tercirikan kalau istilah kita. Ya. Jadi berbeda dengan pakaian kebiasaan yang lainnya, sehingga orang melihat itu berbeda dengan pakaian yang dikenakan oleh yang lain. Nah, pakaian syuhrah itu tidak harus pakaian yang paling bagus di antara yang lainnya. Terkadang kalau kita mengenakan pakaian yang paling lusuh pun itu disebut dengan syuhrah, agar supaya dianggap sebagai seorang yang zuhud, ya, orang yang tidak cinta kepada dunia. Dengan berpakaian kumel lusuh, nah itu pun disebut dengan berpakaian syuhrah. Maka kedua bentuk ini dilarang, baik yang terlalu berlebihan ataupun yang terlalu buruk itu dilarang. Karena kita diperintahkan untuk berada di tengah-tengah, berpakaian itu yang sederhana, tidak terlalu bagus sekali dan juga tidak terlalu jelek sekali. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah perkara yang di tengah-tengah. Nah, bentuk pengharaman dari pakaian syuhrah ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba mudhillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan padanya dengan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ya. Tsumma alhaba fihi nara, lalu kemudian disulutkan api padanya. Ya. Jadi begitu. Nah, ada seorang ulama yang berkomentar, yaitu Al-Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala. Kata dia adalah bahwa yang dimaksud syuhrah itu adalah memamerkan sesuatu. Maksudnya yaitu pakaian yang menonjol di antara manusia yang lainnya, yang warnanya berbeda dengan pakaian mereka, sehingga pandangan manusia itu tertuju kepadanya dan menjadikan orang yang mengenakannya itu menjadi sombong di hadapan mereka dan memiliki sifat ujub dan takabur. Maka ini termasuk dari pakaian syuhrah. Nah, tadi diantaranya juga dengan mengenakan pakaian-pakaian yang terlalu lusuh dan membuat pandangan orang itu tertuju padanya, itu juga masuk ke dalam kategori pakaian syuhrah. Jadi seperti itu jamaah, ya. Jadi itu dilarang. Ya. Jadi
yang sederhana saja di tengah-tengah, ya. Tidak terlalu berpenampilan yang wah ataupun juga tidak terlalu berpenampilan yang terlalu sangat buruk seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya tentang hukum mengenakan pakaian yang berwarna merah. Boleh atau tidak? Memakai pakaian yang berwarna merah. Karena ada sebagian yang menyebutkan bahwa menggunakan ataupun mengenakan pakaian yang berwarna merah itu hukumnya dimakruhkan, begitu. Nah, sebenarnya para ulama di sini berselisih, ya, tentang laki-laki yang mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ya. Jadi masih ada perselisihan pendapat, ya, para ulama. Ya. Namun saking banyaknya pandangan para ulama, maka dibatasi menjadi 7 dan lebih diringkas lagi menjadi 2. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kemudian dalam kitab Nailul Autor yaitu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, dan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Jadi hukum pertama mengenakan pakaian yang berwarna merah itu adalah makruh, ya, hukumnya makruh. Nah, ini pendapatnya dari madhab Hanafiyah dan Hanabilah yang merujuk kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan mereka memakruhkan karena ada satu hadis yang dibawakan oleh sahabat Bara' bin Al-Azib radhiyallahu taala anhu. Ia pernah berkata bahwa Nabi memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami bisab'in 7 perkara juga. Kemudian ia menyebutkan diantaranya adalah melarang mengenakan bantal yang berwarna merah. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain yang dibawakan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau melarang memakai bantal yang berwarna merah terang. Hadis ini riwayat Imam Turbudi, ya. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Kitab Al-Jami, ya. Seperti itu, ya. Nah, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan al-mayathir dalam hadis ini. Itu maknanya adalah bantal-bantal kecil yang dari kalangan orang Ajam non Arab, ya, di bawah tempat duduknya. Nah, itu ada bantal-bantal kecil yang berwarna merah, begitu. Jadi ini menjadi dalil ataupun hujah mereka, ya, yang melarang bahwa pakaian yang berwarna merah jika dikenakan oleh kaum laki-laki itu hukumnya makruh, begitu. Nah, namun hadis ini dibantah oleh kalangan ulama yang membolehkannya. Ya. Jadi kalangan para ulama yang membolehkannya itu mengatakan bahwa hadis ini berlaku lebih khusus dari yang diklaim. Artinya apa? Kandungan maksimal hadis ini adalah diharamkannya bantal yang berwarna merah. Karena petunjuknya jelas menyebutkan bantal, bukan mengenakan pakaian. Ya. Nah, di sini tidak ada dalil yang mengharamkan benda, ya, selainnya. Ya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai pakaian yang berwarna merah berkali-kali juga beliau mengenakannya. Ya. Jadi seperti itu, sehingga jika hadis ini digunakan untuk melarang pakaian yang berwarna merah bagi laki-laki, ya maka tidak tepat. Karena di sini dikhususkan penyebutannya hanya pada bantal yang berwarna merah. Andaikan pun, ya, dari kalangan ulama Hanafiyah Abu Hanifah dan ulama Hanabilah, ya,
menyebutkan tentang hukum mengenakan bantal yang berwarna merah misalnya, maka ini masuk, ya, masuk pembahasan. Namun kalau sampai dalil ini dijadikan sebagai alasan atau hujah melarang mengenakan baju atau pakaian yang berwarna merah, ya nggak masuk. Jadi seperti itu. Ini bicara tentang bantal, bukan pakai pakaian, seperti itu. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua, saya tadi sebutkan dalilnya satu saja, banyak dalilnya di sini, 4 dalilnya. Pendapat yang kedua adalah bahwa mengenakan pakaian yang berwarna merah itu hukumnya boleh. Nah, ini menurut pendapatnya mazhab Malikiyah dan juga Syafi'iyah, nah, begitu. Alasannya apa membolehkan? Ya. Nah, ini kembali kepada hadisnya Bara' bin Azib juga ternyata. Ia pernah mengatakan bahwa Nabi SAW adalah orang yang berdada bidang. Aku pernah melihat beliau memakai pakaian berwarna merah. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Artinya bahwa Nabi sendiri mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ya. Sehingga kalau seandainya hadis yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah hanya pengkhususan satu jenis benda, yaitu bantal yang berwarna merah. Nah, dalam hadis pendapat kedua yang membolehkan mengenakan pakaian berwarna merah ini, langsung Nabi SAW mengenakan pakaian berwarna merah tersebut. Ya. Artinya fi'lun Nabi itu lebih aqwa, lebih kuat, ya, dibanding dengan hadis tadi yang tidak menyebutkan secara khusus, tapi sifatnya umum. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdin Samurah. Ia pernah berkata bahwa aku melihat Nabi SAW pada malam purnama. Lalu aku memperhatikan Nabi dan bulan. Sedangkan pada saat itu beliau memakai pakaian berwarna merah. Ternyata bagiku beliau lebih indah daripada bulan. Nah, ini hadis dhaif, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini hadis ini lemah. Ya, tentunya kalaupun memang hadis ini tidak bisa dijadikan hujah, tapi ada hadis tadi dari Bara' bin Azib riwayat Imam Bukhari, dan hadis itu tentunya hadis yang sahih. Begitu. Artinya adalah bahwa kalau kita merujuk kepada dua hadis, ya, yang mana hadis yang membolehkan mengenakan pakaian merah ini lebih jelas, ya, karena prakteknya adalah Nabi sendiri SAW mengenakan pakaian berwarna merah. Sedangkan hadis yang dibawakan oleh kelompok yang memakruhkan mengenakan pakaian yang berwarna merah, hadis ini hanya menunjukkan satu jenis barang atau benda, yaitu bantal. Sehingga tentunya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, pendapatnya ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa memperbolehkan untuk mengenakan pakaian yang berwarna merah, begitu. Wallahu taala alam bisawab, seperti itu. Namun untuk lebih kehati-hatiannya, ya, lebih kehati-hatiannya, beberapa para ulama kontemporer memberikan saran, kalau bisa jangan benar-benar merah polos begitu. Mungkin ada lirik-liriknya yang berwarna hitam lah, ataupun ada kombinasinya yang berwarna putih sedikit lah, untuk keluar dari perselisihan pendapat seperti itu. Ya. Jadi begitu jamaah, ya. Tapi andaikan pun memakai pakaian warna merah polos, ya itu pun tidak mengapa. Jadi tidak dimakruhkan. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, tentang pakaian yang berwarna kuning. Nah, di sini juga diperdebatkan oleh para ulama antara diperbolehkan ataupun dilarang. Kenapa?
Karena ada satu dalil yang sahih riwayat Imam Muslim yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW kata dia pernah melihatku memakai 2 helai pakaian berwarna kuning. Maka beliau SAW bersabda, inna hadhihi min libasil kufar fala talbasha. Sesungguhnya ini adalah pakaiannya orang-orang kafir, maka janganlah memakainya. Ya. Taib. Dalam riwayat lain beliau SAW bersabda, apakah ibumu yang memerintahkanmu memakai ini? Maka Abdullah bin Amr ini menjawab, Abdullah bin Amr ini berkata, apakah aku mencucinya? Beliau menjawab, bakar saja, kata Nabi SAW. Jadi begitu ya. Cuman kalau zahir hadis ini bisa saja kita giring kepada makna bukan warna pakaiannya, tapi bisa jadi jenis pakaiannya. Karena bahasanya apa? Inna hadhihi min libasil kufar. Ini adalah pakaiannya orang-orang kafir. Nabi tidak menyinggung dari sisi warna, tapi cuma dari sisi jenis pakaiannya, seperti itu. Maka sebenarnya bisa jadi ya, secara zahir hadis ini kita bawa bahwa maknanya dalam hadis ini bukan larangan tentang warna, tapi bisa jadi larangan tentang apa? Tentang jenis pakaian tersebut, seperti itu. Ya. Ya. Baik, sehingga dari sinilah ya yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum mengenakan pakaian yang berwarna kuning. Kuning yang dimaksud di sini adalah kuning yang dicelup dengan asfar, celupan warna kuning. Saya nggak tahu kalau pakaian-pakaian kita itu pakai celupan apa bukan? Ya, dicelup kali warna ya. Iya, pakai mantek celupan ya, begitu. Ya. Kalau dulu saya itu karena di daerah saya memang banyak orang nenun kan begitu. Jadi bukan pakaiannya yang dicelup, tapi benangnya yang dicelup. Setelah benangnya dicelup, diwarnai, lalu baru dia ditenun. Jadilah kain. Seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang ya model sudah jadi baju, kemudian baru dicelup ya. Jadi mungkin seperti itu. Saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau zaman saya dulu ya istilah orang dulu itu ngikal, tahu nggak ngikal? Dari benang yang ini panjang terus dia ditaruh di ada tempatnya itu. Dulu saya ngikal ngikut. Nah, gitu. Ya, jadi satu gulungan itu ya gulungannya ya kayak antum melihat gulungan buat senur itu ya, segini gedenya. Itu dulu Rp25. Jadi sampai kita gempor begini Pak. Sekarang nyari duit 200.000 gampang ya. Dulu nyari duit Rp25 lama sekali. Kalau saya mau jajan ibu saya bilang ngikal sih, suruh ngikal dulu baru dikasih duit. Ya, dulu tahun 92, 93 gitu. Jadi seperti itu Pak. Ya. Mungkin antum belum lahir ada ya. Tapi Pak Kamal pasti sudah lahir. Jadi seperti itu. Nah, jadi tentang hukum larangan memakai pakaian yang berwarna kuning ini para ulama berselisih pendapat. Ya. Kalau mayoritas ulama diantaranya adalah Syafi'iyah, Abu Hanifah dan Imam Malik itu tetap membolehkan, tidak melarang. Namun sebagian ulama lain memakruhkan, cuman sifatnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu bukan makruh yang diharamkan, akan lebih baik ditinggalkan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat bahwa perbedaannya hanya larangannya itu sifatnya tanzih ya. Tanzih itu ya tadi ya kita sebutkan ya, sehingga bukan diharamkan mutlak, maka tentunya bentuk pelarangannya juga tidak begitu berat. Artinya masih diperbolehkan bagi kita untuk memakai pakaian yang berwarna kuning. Namun beberapa para ulama menyebutkan bukan kuning yang mencolok. Ya kuning-kuning biasa. Cuman saya nggak tahu Pak membedakan antara kuning yang mencolok atau tidak. Karena setahu saya baju yang nggak nyolok mata ya gitu. Yang nyolok mata itu tangan kan.
seperti itu. Baik. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya carilah yang kuning yang ada gambarnya juga boleh, maksudnya gambar apa gitu. Ya. Tapi bukan gambar itu juga ya. Ya pokoknya kuning mungkin ada ini ya kombinasinya boleh, nggak masalah. Sama dengan hukum memakai pakaian yang berwarna merah. Kemudian yang berikutnya, jenis pakaian yang dilarang juga pakaian yang bergambar salib. Nah, itu nggak boleh. Terkadang biasanya ada di baju bola gitu ya. Nah, itu hati-hati. Wah ini baju bola kesenangan saya, terserah nanti senang baju bola bagaimanapun, tapi cari baju bola yang tidak bergambar salib. Begitu. Hindari itu. Ya, jadi ini larangan tegas. Ya. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan sesuatu pun yang berbentuk salib di rumahnya, kecuali dikatakan oleh beliau yang berbentuk salib, artinya bukan benar-benar salib, bahkan sampai yang berbentuk salib itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya ada. Ya. Misal contoh kok ada pintu yang modelnya bentuknya salib, ya itu Nabi melarangnya nggak boleh. Ya. Bentuknya salib, makanya hati-hati. Ya. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mematahkan itu. Oh ini niatnya bukan bikin salib kok, iya, tapi bentuknya salib, tetap dilarang, tidak diperbolehkan. Seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya tentang pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Contohnya baju terbuat dari kulit ular. Dari kulit buaya misalnya kan begitu. Ya. Nah itu boleh enggak? Ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis, la tarkabul khuzza wala nimar. Jangan menjadikan sutra dan kulit harimau itu sebagai pelana kalian. Artinya adalah bahwa ternyata ini dilarang. Ya. Karena itu termasuk ya merupakan perhiasan dan berisikan kesombongan. Serta ini pakaiannya orang-orang ajam begitu ya. Orang kalau pakai tas aja kulit apa itu misalnya, ini kulit singa dari Amazon nah gitu kan udah sombong banget ya kayaknya, kulit singa dari Amazon ya. Kemana kapan dia orang nangkap singa di Amazon kan? Ada aneh saja seperti itu, jadi sombong ya. Tuh sabuknya kulit apa tuh nih? Ini kulit manusia gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi biasanya kalau sudah mengenakan ya perhiasan ataupun barang-barang yang dia kenakan itu menggunakan hal-hal yang aneh, itu biasanya menjadikan dirinya agak sombong sedikit. Maka bersikap sederhana sajalah ya. Ya seperti itu. Nah itulah beberapa pakaian-pakaian yang dilarang bagi kaum laki-laki seperti itu. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian kita masuk kepada adab-adab berpakaian. Nah, berpakaian itu juga ada adabnya. Ya. Di antaranya pertama, mengutamakan pakaian yang bagus bagi siapa yang memilikinya. Kalau punya, kalau nggak punya ya tidak perlu memaksakan. Ya, seperti itu. Nah, hal ini diriwayatkan dari Abu Ahwas dari ayahnya, ia berkata bahwa aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang lusuh. Maka beliau bertanya, apakah engkau punya harta? Abu Ahwas ini menjawab, iya. Beliau bertanya, harta apa saja? Dijawab, Allah telah memberikan kepadaku unta, kambing, kuda dan budak. Maka beliau bersabda, fa idza atakallahu malan falyara athara ni'matihi 'alaika wa karamatihi. Jika Allah memberikan harta kepadamu, maka perlihatkanlah pengaruh nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepadamu. Arti pengaruh nikmat itu begini, ya, bukan berarti kita ingin memakai pakaian yang terbagus, tidak. Akan tetapi begini, kalau memang kita ada uang, yuk kenakan pakaian yang pantas lah, begitu. Ya. Jangan pura-pura pakai celana pendek, sandal jepit aja ya sudah patah, bawahnya dikasih cepet orang Jawa bilang, ya, dikasih peniti ya. Kemudian pergi-pergi bawahnya karung, padahal isinya duit dan gitu. Ya nggak begitu juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai begitu. Andaikan kalau punya uang lebih, ya gunakanlah pakaian yang selayaknya, artinya begitu, yang rapi, yang bersih seperti itu. Ya.
Jangan mengenakan pakaian-pakaian yang sekiranya pakaian-pakaian yang begitu lusuh. Ya. Karena Allah menyukai orang-orang yang bisa menampakkan ya, hasil dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi tunjukkan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Tapi jangan dipelintir yang seperti ini, artinya tidak kemudian akhirnya berlebih-lebihan, itu tidak boleh juga. Nanti beli mobil Ferrari 5, kalau ditanya Masya Allah ente gak mubadir, kita akan disuruh untuk menampakkan ya, menampakkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Ya, tentunya kalau tabdir mubadir gak dikenakan ya akan menjadi hisab juga nanti di akhirat kelak. Ya. Baik, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Nah ini diwanti-wanti. Tadi yang pertama untuk mengenakan pakaian yang bagus. Ya, bagus itu tidak harus mahal. Ya. Yang penting rapi. Karena kerapian itu dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kabiru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Gitu. Karena ini hadis ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang yang pakaiannya kok bagus, rapi, ya, seperti itu. Dia tanyakan apakah itu termasuk kesombongan? Nah, dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Yang dimaksud sombong itu adalah dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia, seperti itu. Nah, baik. Yang kedua itu tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, yang sesederhana mungkin, ya. Jadi begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa ketika mengenakan pakaian baru. Kalau kita beli pakaian baru misal, ya berdoa. Ya. Kalau doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, segala puji bagimu, engkau memakaikannya kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang diciptakan padanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan dari keburukan yang diciptakan padanya. Ada satu doa yang dulu orang tua saya itu mengajarkan saya sejak kecil. Setiap mengenakan pakaian ke saya selalu bapak saya itu berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Itu doa yang selalu orang tua saya masih ingat sejak saya mungkin umur 3 tahun. Ketika dikenakan pakaian, orang tua saya selalu membaca doa itu. Jadi sampai sekarang itu bisa teringat. Ya. Jadi ketika memakai pakaian itu, kalau artinya ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini. Ya, dan aku berlindung darimu dari keburukan pakaian ini. Artinya keburukan pakaian ini misal orang melihat memandang kita sehingga menjadi ain ataupun penyakit ain bagi kita, maka kita berlindung dari penyakit itu. Nah, kalau ada orang yang melihat dan memandangnya sebagai bentuk takjub, kesenangan ya, yang baik ya buat kita, nah, maka ini merupakan bentuk nikmat yang kita sudah ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doa memohon kebaikan dengan mengenakan pakaian tersebut. Jadi seperti itu ya, Masya Allah. Ajarkan itu kepada anak-anak kita, Pak. Andaikan mungkin sekali 2 kali mereka belum hafal ya, terus 3 kali 4 kali, setiap kali aja kita mengenakan pakaian untuk putra atau putri kita, ya tentunya mereka nantinya akan hafal dengan sendirinya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya memulai dari sebelah kanan ketika berpakaian. Ini adabnya. Jadi kalau memakai baju ya mulailah dari sebelah kanan. Ya, memakai celana mulailah memasukkan kaki yang sebelah kanan dulu. Ya, jadi seperti itu. Mau memakai sendal pun ya mulailah menggunakan sendal dari sebelah kanan. Begitu. Kemudian yang berikutnya yang kelima, tidak berjalan dengan sendal sebelah, artinya satu sendal itu enggak boleh. Ya. Ini hukumnya makruh dan dia masuk ke dalam jenis syuhroh. Nah, tadi saya katakan syuhroh itu enggak harus pakaian yang bagus.
Tapi pakaian yang terjelek pun termasuk syuhra. Bahkan pakaian yang mengundang orang melihat itu juga syuhra. Begitu. Orang pakai sendal, ya, ujung sendalnya itu gede banget. Itu juga syuhra. Tuh orang ngapain pakai sendal sampai begitu? Ya. Sampai memberatkan bagi dirinya, maka itu juga bisa disebut dengan syuhra karena pakaian-pakaian yang aneh. Ya. Sehingga hindari. Ya. Jadi seperti itu. Ada pakaian yang depannya ini bolong, itu bisa jadi syuhra. Ya. Nah, ini orang melihatnya, ya kan? Nah, seperti itu, maka itu bisa masuk ke dalam syuhra jika seandainya pakaian tersebut pakaian yang termasuk yang aneh, dan pelakunya ingin memamerkannya kepada orang lain sengaja. Nah itu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang keenam, larangan terlentang dan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya. Bagi siapa yang mengenakan celana panjang, ya. Jadi terlentang di atas kaki yang lainnya bagi siapa yang mengenakan celana panjang, begitu. Jadi meletakkan kaki di atas kaki, jadi begini Pak ya. Nah, dilarang. Ayo mungkin ya, mesti meletakkan. Jadi. Ya. Ini sifatnya makruh, bukan haram. Seperti itu. Bagi siapa yang tidak mengenakan celana panjang, ya mungkin tidak pakai celana, misalnya cuma pakai jubah doang kan seperti itu. Baik. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. La yastalqiyanna ahadukum thumma yadau ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Janganlah salah seorang dari kalian terlentang, kemudian ia meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lainnya. Nah, begitu. Enggak boleh. Pertama terlentang bagaimana, Pak? Tiduran ya, terlentang ya. Ya kan? Seperti ini. Kemudian dia begini. Nah, tanpa ada celana di dalamnya. Mungkin cuma pakai jubah doang ataupun hanya pakai sarung doang. Kalau dulu kan maaf gak ada celana dalam model kita kan, ya. Ataupun gak ada celana yang seginilah, maaf segini gak ada. Ya berarti kalau cuma pakai jubah ya jubah dari atasan sampai bawahan doang. Ya, jadi gak ada yang dikenakan di dalamnya, begitu. Nah itu dilarang kecuali mengenakan celana di dalamnya. Nah itu dibolehkan. Ya tujuannya mungkin agar supaya tidak tersingkap auratnya tentunya. Karena tujuan kita berpakaian itu adalah apa? Menutup aurat, begitu. Nah, jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, itu beberapa adab-adab yang terkait dengan berpakaian. Kemudian kita masuk ke hukum-hukum perhiasan bagi kaum laki-laki. Pertama, perhiasan rambut. Dianjurkan bagi kita memuliakan rambut, Pak. Jangan uwel-uwelan kalau orang bilang. Enggak pernah disisir, enggak pernah dirawat. Ada rambut yang sampai gimbal, ya. Ada rambut yang sampai banyak kutunya, ya. Jadi gitu ya. Jadi harus dirawat. Kalau rambut yang banyak ubahnya ya itu sudah takdir dari Allah, ya. Seperti itu. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana li ahadikum sya'run falyukrimhu." Kalau salah seorang di antara kalian punya rambut, maka hendaklah ia memuliakan rambut tersebut. Kalau kurang rapi dipotong, biar rapi seperti itu. Kalau memang pengen gondrong sedikit, ya paling tidak dirapikan. Jangan sudah gondrong, ya berdiri semuanya kan begitu. Jangan. Sudah itu bau nggak pernah dikeramas, ya. Nah, jadi jangan begitu. Kalau memang kita memiliki rambut yang banyak, ya tentunya lebih kita untuk merawatnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah larangan mencabut uban. Kalau kita punya uban ya tidak boleh dicabut. Jadi ya,
Apalagi yang ubannya banyak, kalau dicabut semua jadi botak, Pak. Nabi SAW pernah bersabda, la tantifu syayyiba fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Jangan mencabut uban, karena sesungguhnya ia nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Ya, subhanallah. Jadi semakin banyak ubannya akan semakin bercahaya begitu. Tayyib. Namun ada syariat untuk mengecat uban. Itu dibolehkan selain warna hitam. Ya. Jadi boleh gak warna yang lain? Boleh. Mau merah boleh, mau hijau juga boleh, mau kuning juga boleh. Ya. Tapi nanti kalau sudah merah, kuning, hijau berbahaya. Jadi begitu. Ya. Tapi yang jelas Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Merubahnya. Kata Nabi, ghayru hadza bi syai' wajtanibus sawad. Ya. Coba rubah warna uban itu dengan sesuatu, tapi jangan sampai merubahnya dengan warna hitam. Begitu. Ya. Ini bahasa saya saja mungkin, Pak. Ya. Kalau dicat warna hitam kan berarti kita menipu orang kadang. Ya. Padahal kita sudah tua kan. Dicat jadi hitam jadi kelihatan muda. Tapi juga identik sekarang itu unik ya. Ada anak muda yang sudah berubanan ya juga ada. Banyak ya. Saya punya kawan dulu di pesantren. Ya. Itu rambutnya itu banyak sekali ubannya. Banyak sekali. Saya kadang heran. Ya. Usianya sama dengan saya. Saat itu kita usianya kan masih 15, 16, 17 tahun. Tapi ternyata dia juga ubannya banyak seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, haram untuk mencukur jenggot. Nah, di sini ya. Ini berdasarkan pendapat yang paling masyhur. Jadi kita nggak boleh, Pak, untuk mencukur jenggot, apalagi menghabiskannya. Ya. Karena ini merupakan bagian daripada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, jenggot saya cuma tumbuh 1-2, biarkan aja. Nggak apa-apa, ya kan? Sebagai ujian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar memelihara sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian anjuran bagi kita untuk memotong kumis dan menipiskannya. Nah, kadang sekarang kebalik, kumisnya tebal, jenggotnya nggak ada. Salah. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi penampilan itu, kewibawaan seseorang itu dilihat dari kalau dia punya jenggot, dia kan wibawa. Ya. Kalau punya kumis kan menyeramkan. Saya takutnya kalau dia lagi pilek, Pak. Ya. Kan susah bagi dia. Astagfirullahaladzim. Tapi memang benar, subhanallah, ketika Rasulullah memberikan contoh-contoh dalam syariatnya, ya, itu benar-benar luar biasa, ya. Sangat luar biasa sekali bagi kita. Kemudian perhiasan yang berikutnya yang kedua adalah perhiasan cincin dan sejenisnya. Jadi kaum laki-laki boleh mengenakan cincin, kecuali cincin yang berbahan emas, itu nggak boleh. Jangan. Ustadz, kita mau tukar cincin, ya, itu bukan tradisi dan budaya kaum muslimin. Ya, begitu. Bagi kaum laki-laki boleh mengenakan cincin tapi yang berbahan perak atau yang lainnya, asal tidak menggunakan bahan emas seperti itu. Nah, di mana kaum laki-laki dibolehkan memakai cincin? Kaum laki-laki dibolehkan memakai cincin, dianjurkan pada jari manis. Ya, larangan memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Sekarang enggak, tengah, telunjuk, manis, kelingking, jempol, semuanya ada. Udah gitu begini-begini lagi. Subhanallah. Ya. Yang dianjurkan adalah mengenakannya pakai jari manis. Ya, jadi begitu. Ya, baik. Mau cincin apa saja itu dibolehkan, asal tidak berbahan emas. Kemudian ketiga, tentang perhiasan celak bagi laki-laki, boleh tidak? Boleh. Sangat boleh.
apalagi pakai ismit, ya, ismit yang asli. Itu menjadi obat juga untuk apa? Untuk mencerahkan pandangan ternyata. Ya, kita nggak tahu nih yang dijual ismit 7.000, 8.000 lah itu. Oh alam untuk ismitnya asli apa tidak. Tapi Nabi SAW menganjurkan untuk ismit. Kata beliau, wa inna khairu akhalikum al ismit. Sebaik-baik celak buat kalian itu adalah ismit. Ya. Kata Nabi, yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Ia menjernihkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat, pewarna bagi laki-laki. Kita nggak tahu yang dimaksud pewarna ini. Jadi mewarnai kalau istilah sekarang inai. Ya apa? Pakai apa Pak sini Pak? Pacar ya. Pakai pacar cutek di tangan-tangan ini. Ternyata bagi kaum laki-laki ini tidak diperbolehkan, dilarang. Ya, dilarang. Dulu pernah ada seorang banci yang mengecat tangannya dan kakinya. Dengan ini dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibencong nih. Maka Rasul tanya, ini orang kenapa nih? Dijawab, ya Rasulullah, ia menyerupai wanita. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar ia diusir ke kuburan Baqi. Itu bencong-bencong itu, ya. Dulu di zaman Rasulullah diusirnya kemana? Ke kuburan, Pak. Ya, gitu. Nah, maka sahabatnya yang boleh kami membunuhnya ya Rasulullah? Jangan, tidak boleh. Tidak diperbolehkan selama mereka masih sholat begitu. Kenapa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi kaum laki-laki untuk mengecat-ngecat tangan ataupun kakinya? Kalau sekarang bukan tangan kakinya Pak, semua badannya dicat. Anda pernah lihat manusia milenium? Nah, itu semua dicat. Sekucur tubuhnya dicat. Subhanallah. Sebegitunya mencari nafkah. Ya kita doakan aja lah biar dia ada penghasilan yang lain Pak ya. Mungkin mentoknya di situ dia. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang kelima, bentuk perihisan yang kelima adalah parfum. Nah, ini parfum ini disunahkan. Ya. Makanya bagi kita kaum laki-laki, ya kenakan parfum. Apalagi untuk sholat. Ya. Jangan sampai antum mengganggu jamaah yang lain ketika sedang sholat berjamaah. Ya, berhenti karena habis ngojek keringetan, nggak bawa parfum, takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulutnya habis makan jengkol, udah. Ini baunya nano, ya. Rame-rame deh. Dari keteknya bau, dari mulutnya juga bau. Itu bisa mengganggu jamaah. Jangan ya. Maka antum sediakanlah parfum. Ya. Itu termasuk hal yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nabi pernah bersabda, Inna khairati birrijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Sesungguhnya sebaik-baik parfum laki-laki itu yang tampak baunya dan tersembunyi warnanya. Berarti ini parfum yang mahal nih. Dioles tidak ngecap warnanya, tapi baunya kemana-mana. Parfum kita sekarang parfum bau kayak orang Arab, tapi pas dikenakan di baju putih pada coklat semuanya Pak. Itu parfum yang 10.003 ternyata ya. Ya rasanya rasa bau-bau kayak orang Arab ya. Tapi baju putih kita semuanya pelang-pelang. Nah, sebaik-baik parfum begitu. Jadi baunya yang menyengat tapi tersembunyi warnanya. Dan sebaik-baik parfum wanita adalah yang tampak warnanya dan tersembunyi baunya. Itu wanita. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah inilah beberapa perhiasan bagi kaum laki-laki yang dibolehkan. Begitu. Baik. Tentang hadiah parfum di sini juga dibahas. Ya boleh nggak ya kita menolak pemberian parfum dari orang lain? Ya tentunya ya hatta basa-basi itu kata Rasulullah nggak boleh. Nggak usah Anda beliin parfum ya, nggak usah, itu nggak boleh, dilarang. Kalau hadiah parfum kita harus terima, begitu. Cuman yang jadi masalah siapa yang memberikan hadiah gitu. Ya seperti itu Pak. Tapi yang jelas
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan kita untuk menerima kalau ada orang yang menghadiahi parfum kepada kita, jangan kita tolak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man urido alaihi raihanun fala yaruddah. Barang siapa yang ditawari wewangian maka janganlah ia menolaknya. Kenapa? Fa innahu khafiful mahmali tibirrih. Karena ia ringan dibawa dan harum baunya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, inilah beberapa perhiasan-perhiasan bagi kaum laki-laki. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pakaian dan perhiasan bagi kaum wanita. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, ini bedanya apa motong sama cukur? Kalau dipotong kan cukur lagi, kalau cukur kan bersih jenggot. jadi kenapa ada larangan memotong dan mencukur? Sebab ada perintah untuk membiarkan. Ya, baik dengan bahasa memotong ataupun mencukur maka itu dilarang. Seperti itu. Cuma ada sebagian ulama yang membolehkan untuk merapikan. Mungkin rokok terlalu lebat, susah lah begitu, nah boleh untuk dirapikan. Tapi itu pun ditentang mayoritas ulama. Ya. Karena Nabi memerintahkan biarkan saja. Dan bersyukur kita yang gennya itu nggak terlalu banyak mengeluarkan janggut lihat jenggot ini. Nah, kalau orang Arab kalau dibiarkan udah sampai panjang banget gitu. Kalau kita paling 1, 2, 5, 10 helai ya enggak. Ntar udah gitu udah agak panjang dikit ya, ditarik anak kita ya, rontok 3 tinggal 7 tumbuh lagi. Jadi begitu kalau kita, artinya tidak mempersulit tidak sulit. Artinya apa? Ini peluang emas bagi kita membiarkan yang sedikit yang gampang dirawat tapi pahalanya besar. Kan begitu kan. Coba orang-orang luar di sana yang banyak begitu kan. Ya, perawatannya susah. Bisa jadi akhirnya mereka dipangkas, dipotong. Padahal larangan. Itu larangan juga. Hatta dirapikan pun dilarang. Kita bersyukur, makanya punya jenggot 1, 2 jangan dihina. Tusuk sate lah, tusuk konde lah, apapun yang saja. Ini nikmat dari Allah 1, 2, alhamdulillah. Berarti kita masih bisa mengerjakan sunnah Rasul sekaligus ya kita juga dipermudah untuk memeliharanya. Begitu. Ya, insyaallah. Yang lain, Fadl. Selain pakaian dari sutra itu kan soalnya juga pakai sarung dari sutra itu gimana? Iya, semuanya yang dikenakan. Pokoknya yang dikenakan itu tidak boleh. Baik itu pakaian ataupun sarung itu nggak boleh. Kecuali tadi ya. Kalau mungkin buat obat, ya saya kan orang gatel pakai kain sutra begitu sebagai obat. Ya kalau saya sih logika aja, ini logika saya aja. Ulat kan gatel pak, ya kan? Gatel ditambah gatel, ya mungkin plus tambah plus jadi minus bisa jadi. Saya sih nggak tahu. Tapi itu mungkin secara medis kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas begitu, larangan kalau kita dikenakan berbahan sutra. Ada lagi? Cukup ya? Nah, cukup, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.